Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Dengan penuh kasih Kristus kita berjumpa lagi dalam pelayanan ini. Sekalipun tidak mudah bagi kita menjalani hidup di tengah pandemi COVID-19 ini, saya berharap kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak sekalian senantiasa dipenuhi dengan kekuatan dan sukacita Kristus. Saudara kekasih, dalam keadaan apapun, kita persembahkanlah syukur bagi Kristus Sang Sumber hidup itu. Marilah kita membaca kebenaran firman Tuhan saat ini yang terambil dari Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, sebagai gereja hari ini kita merayakan hari Pentakosta atau hari yang ke-50 setelah perayaan Paskah, atau juga yang biasa kita sebut sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Secara iman baiknya kita memahami bahwa Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus adalah suatu tindakan Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa dalam rupa Kristus Yesus yang mewujud dalam Roh Kudus. Allah Tritunggal itulah yang turun menjumpai dan memenuhi sekalian orang percaya di bumi. Dengan cara pandang ketritunggalan Allah yang demikian, maka kita dimungkinkan untuk memahami teks Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 tentang Allah yang turun menjumpai manusia dalam kisah Menara Babel. Dan Allah dalam rupa Yesus Kristus yang mewujud dalam Roh Kudus yang memenuhi semua orang percaya dalam teks Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Bila kita belajar dari kisah Menara Babel, maka kita menjadi mengerti bahwa jika manusia menjalani hidupnya di luar jalur Allah dan mengikuti segala kehendak diri yang sombong dan ambisius, maka hidupnya akan dipenuhi dengan kejahatan, kehancuran, kekacauan, dan bahkan akan dicerai-beraikan. Namun sebaliknya, kisah tentang pencurahan Roh Kudus memastikan kepada kita bahwa jika manusia menjalani hidupnya di dalam jalur Allah dan berpasrah untuk dikuasai oleh karya Roh Kudus, maka ia akan dipenuhi dengan segala kenyamanan, ketenangan, dan selalu berada di dalam persekutuan yang indah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, perenungan firman dalam perayaan Hari Raya Pentakosta yang berlandaskan pada dua pembacaan Alkitab ini mengajak kita untuk merenungkan tentang pentingnya hidup di dalam batas. Karena ternyata pilihan dan kemampuan untuk hidup di dalam batas akan sangat menentukan apakah seseorang menjadi yang beriman ataukah menjadi orang berdosa. Hidup di dalam batas akan sangat menentukan apakah seseorang dilindungi Allah ataukah dikacaukan. Hidup di dalam batas akan sangat menentukan apakah seseorang rendah hati ataukah sombong dan jahat. Dan hidup di dalam batas akan sangat menentukan apakah seseorang berada dalam persekutuan yang kokoh ataukah hidup bersama yang dimilikinya dicerai-beraikan. Kisah Menara Babel membuat kita mengerti tentang manusia sombong dan ambisius yang keluar dari batas-batas yang ditetapkan Allah. Manusia merasa bahwa mereka akan terlindungi melalui pembangunan kota yang canggih dan menara yang tinggi buatan manusia. Dan karena itu Allah dipandang
bukan sebagai tempat perlindungan yang dapat diandalkan. Tindakan keluar dari batas-batas yang ditetapkan Allah itu berdampak kehancuran, dikacau balaukan, dan dicerai beraikan. Berbeda dengan itu, kisah Pentakosta memperlihatkan kepada kita tentang orang-orang percaya yang hidupnya berada di dalam batas-batas yang ditetapkan Allah, dan tentu kepada mereka Roh Kudus dicurahkan. Hidup di dalam batas di hari raya Pentakosta ini mengingatkan kita bahwa bukankah di tengah pandemi COVID-19 ini kita pun sementara menjalani hidup di dalam batas itu. Kita dibatasi untuk beraktivitas di luar rumah. Kita dibatasi untuk bekerja. Kita dibatasi untuk bersekolah. Kita dibatasi untuk beribadah. Kita dibatasi untuk bepergian kemana-mana. Kita dibatasi untuk menjaga jarak dengan orang lain. Kita dibatasi untuk berkerumun dan pembatasan-pembatasan lainnya. Hidup di dalam batas di tengah pandemi COVID-19 ini menjadi sangat menarik dan relevan untuk direnungkan ketika pemerintah kini mempertimbangkan penerapan pembatasan sosial berskala besar dalam rangka mengoptimalkan skenario penanggulangan COVID-19, serta sekaligus mempersiapkan masyarakat kita memasuki apa yang disebut new normal sebagai sebuah tatanan kehidupan baru. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, hidup di dalam batas di bumi ciptaan Tuhan menyadarkan kita bahwa sekalipun kita memiliki segala kebebasan dan kemampuan apapun, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati dan menjadikan Allah Tritunggal sebagai sumber kehidupan, menjadikan Allah Tritunggal sebagai tempat perlindungan. Marilah kita mencoba untuk merenungkan bahwa berbagai batasan yang ditetapkan di tengah pandemi COVID-19 ini sesungguhnya adalah upaya bersama kita untuk melindungi diri kita dan hidup bersama dengan baik dalam anugerah dan kemurahan Allah Tritunggal. Hidup di dalam batas menuntun kita untuk semakin percaya tentang kuasa Allah Tritunggal yang melampaui kuasa manusia dan bahkan melampaui kuasa apapun. Dan hanya pada Allah Tritunggal itulah kita menggantungkan seluruh harapan hidup ini. Hidup di dalam batas menyadarkan kita bahwa kemampuan dan kelebihan apapun yang kita miliki haruslah dipakai untuk memuliakan Allah Tritunggal. Dan kita tidak harus menggunakan kemampuan dan kelebihan diri untuk menggeserkan kuasa Allah dan menjadi orang-orang sombong dan ambisius. Karena kesombongan dan ambisiusitas itu pasti menghancurkan hidup. Mari kita percaya bahwa jika kita hidup di dalam batas-batas pandemi COVID-19, maka itu tandanya bahwa kita menjadikan Allah Tritunggal sebagai Tuhan yang memelihara dan melindungi kita di tengah pandemi ini. Dengan begitu, hidup di dalam batas telah memperlihatkan bahwa kita lebih memilih untuk menjadi orang beriman di dalam Tritunggal Allah dan bukan menjadi pelaku-pelaku dosa yang melanggar batas-batas pandemi COVID-19 ini. Mari kita percaya dan hidupi bahwa jika kita hidup di dalam batas-batas pandemi COVID-19, maka sesungguhnya kita telah menampilkan pola hidup rendah hati yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan kita yakin bahwa karya Roh Kudus yang tercurahkan memenuhi kita akan selalu menjaga dan menaungi kita dari wabah ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus semakin yakin untuk satu hal,
bahwa gereja mula-mula sejak zaman rasul-rasul dan hingga zaman ini dan seterusnya bukan dibentuk dan dipelihara oleh manusia, tetapi gereja, yaitu kita sebagai persekutuan hidup orang percaya, dibentuk dan dipelihara oleh Allah Bapa, Yesus Kristus, dan karya Roh Kudus. Dan ini iman gerejawi yang harus kita pegang selamanya. Banyak orang mungkin cemas di tengah pandemik ini tentang bagaimana kelangsungan hidup gereja mulai dari jemaat klasis dan sinode. Bagaimana dengan pelayanan ibadah? Bagaimana dengan keuangan gereja? Bagaimana dengan organisasi gereja? Bagaimana dengan pastoral gereja? Bagaimana dengan ekonomi umat? Bagaimana dengan para pelayan gereja? Bagaimana penataan pelayanan di era digitalisasi ini? Bagaimana gereja berkarya dan melayani jika kita memasuki new normal? Dan mungkin masih banyak hal lain lagi yang kita cemaskan. Saudaraku, gereja kita tentu akan menghadapi masalah karena pandemi ini dan atau karena tantangan apapun. Tetapi percayalah bahwa Allah Tritunggal yang membentuk gerejanya akan tetap merengkuh dan menyertai gereja kepunyaannya ini sampai kekal. Itu artinya kita pun sebagai orang percaya yang hidup sebagai persekutuan gereja, sekalipun akan menghadapi tantangan dalam hidup ini, tetapi percayalah bahwa kita tidak akan hancur karena Allah Tritunggal mengasihi dan melindungi kita dengan kasih-Nya yang besar. Dan syarat untuk dikasihi dan dipelihara Allah Tritunggal hanyalah hiduplah di dalam batas yang ditetapkan Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika dalam berbagai cara kita dipanggil untuk berdoa dan beribadah bagi Allah, ingatlah bahwa itulah batas yang ditetapkan Allah, dan hiduplah di dalam batas sebagai umat Allah yang tekun dan giat selalu dalam doa dan ibadah. Percayalah bahwa Allah Tritunggal akan mengasihi saudara sekalian dalam kondisi apapun. Jika dalam relasi hidup satu dengan yang lainnya kita dipanggil untuk saling menerima dan menopang dalam kesamaan dan perbedaan apapun, rajutlah relasi-relasi kemanusiaan yang saling menguatkan, saling mengasihi, dan lakukanlah kebaikan atau damai bagi kepentingan bersama. Janganlah mencemari setiap relasi kemanusiaan dengan stigma yang merendahkan, dengan kebencian, dengan permusuhan, dengan penistaan, dengan hoax, dengan kefasikan, dan bahkan intoleransi. Karena itulah hidup di dalam batas sebagai sesama manusia. Berharaplah selalu bahwa akan ada banyak senyum dari setiap anak bangsa karena indahnya relasi hidup bersama. Dan untuk itu semua Allah Tritunggal akan setia menjahit dan merawat relasi-relasi kehidupan di bumi ciptaannya dengan penuh kasih sayang. Saudaraku, perayaan Pentakosta ini memberi kejutan-kejutan indah dan luar biasa, bahwa dalam keterpurukan hidup seperti apapun, Allah Tritunggal yang turun, menjumpai dan mencurahkan kuasa-Nya itu, akan memampukan kita untuk mengalami kebangkitan selaku orang-orang percaya. Kita percaya bahwa Allah Tritunggal itu menjaminkan hidup dan masa depan bagi kita, dan Ia tidak membinasakan dan mengacaukan hidup kita, karena kuasa-Nya yang mengumpulkan dan menghimpun setiap orang percaya adalah kuasa yang selalu setia mengasihi dan melindungi kita. Dalam spirit Pentakosta, yakinlah bahwa Allah Tritunggal akan memampukan kita untuk bangkit dari pandemi ini.
Allah Tritunggal akan memampukan kita untuk bangkit di tengah berbagai pergumulan keluarga yang berat. Dan Allah Tritunggal itu akan memampukan kita untuk bangkit membangun relasi-relasi kemanusiaan yang penuh kasih. Karena itu, saudaraku, hiduplah dengan jaminan kuasa Allah Tritunggal yang mengasihi dan memelihara. Teruslah bangkit, saudaraku. Teruslah maju dan berkembang di seluruh medan gumulmu, saudaraku. Dan jadilah saksi-saksi Kristus bagi dunia. Tetaplah sukacita dalam pengasihan Allah Tritunggal dan semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin.